Baik, terima kasih Pak Reno. Salam buat semua yang hadir di sini, khususnya Pak Margono Sugeng sebagai World Director. Selamat pagi Pak, salam kenal dengan saya. Pagi Pak. Tadi ada Pak Hasan juga. Salam kenal Pak, saya Arti Suswana dari PT Berantas Praya, khususnya LPK dan LSP-nya. Salam kenal Pak, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sama-sama Pak, dengan rekan moderator, rekan pembicara juga Prof. Selamat pagi Prof. Sehat selalu Prof. Prof Dwita. Pagi ini saya ingin menyampaikan, sebetulnya saya ingin menyampaikan kabar sih. Kalau saya suruh bicara teknis, saya jujur, saya bukan orang teknik, tapi saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana cara menyiapkan orang teknik. Jadi saya ingin bercerita gitu ya, mengabarkan kepada teman-teman, khususnya para milenial yang akan masuk kepada dunia kerja, apa sih yang harus disiapin Anda. Saya ingin juga mengabarkan kepada perguruan tinggi, apa sih harus disiapin mahasiswanya. Jadi saya di PP Berantas Praya sebelumnya di pengembangan, saya orang SDM. Tapi sejak Januari tahun ini atau dari tahun lalu 2021 sejak Juli saya diminta untuk mengelola LPK dan LSP-nya sekaligus karena memang ada hal-hal yang terkait dengan jasa konstruksi yang harus saya ceritain. Nah, untuk menyingkat waktu saya akan masuk ke materi aja biar enak ngobrolnya, biar enak ceritanya pakai panduan jadinya. Biar ada guideline-nya, jadi saya ngomongnya nggak kemana-mana jadinya ntar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah terlihat ini materinya. Sudah nampak ya? Confirm nampak ya? Nah, tadi seperti disampaikan oleh moderator Pak Reno, bahwa saya ingin mengusung Construction Challenge in the Future. Jadi ini materi yang sudah beberapa kali disampaikan sebenarnya di perguruan tinggi ya. Saya juga mengabarkan kemarin, saya kabarkan juga di terakhir yang 2 minggu lalu di Universitas Sudirman di Purwokerto, kebetulan saya diminta juga untuk membantu teknik sipil untuk akreditasi internasionalnya. Jadi saya sudah 2 kali itu membantu Universitas Sudirman untuk akreditasi, alhamdulillah yang sekarang mau ditingkatin jadi internasional. Jadi nanti kalau undira butuh saya juga silahkan, don't be hesitate. Pokoknya saya ingin mengabdikan diri pada ilmu saja. Jadi jangan khawatir apa-apa ya. Nah ini, jadi tadi saya kenalin diri saya masih di PT Berantas Praya sebagai Direktur LSP LPK. Doktor saya MSDM. Jadi ada beberapa kegiatan, saya ketua asosiasi, saya juga mengelola beberapa LSP juga. Jadi masih disibukkan dengan hal-hal yang berbau SDM sampai hari ini. Itu saja sih perkenalannya, nanti kalau misalnya lebih jauh bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, saya ingin kenalin Berantas Praya. Kebetulan hari ini Berantas Praya ulang tahun yang ke-42. Hari ini persis. Jadi hari ini ada tumpengan di gedung sebelah. Jadi waktunya sama, jadi bersamaan ini. Tapi karena saya sudah janji dengan Dira, jadi saya tadi udah izin, saya nggak bisa hadir di acara itu. Tapi saya ada di kantor, saya bilang. Tapi saya tidak bisa hadir. Jadi jelas kalau dilihat sekarang ada perubahan konstelasi tentang nilai-nilai gitu ya, karena udah diinfluence oleh akhlak, maka diadopsi. Jadi kita adopsi ini dari tahun 2020 ini sudah 2 tahun akhlak berada di kita. Kalau dari visi ya dia ingin menjadi perusahaan yang terpercaya di industrinya maupun investasi ya. Jadi di investasi masuk investasi. Nah, terus komisinya itu sekarang sudah mengusung tentang green ya, hijau itu. Karena ini baru aja direvisi di tahun 2021 ya. Ini misi jelas Abipraya core kompetensinya itu adalah sumber daya air. Ya, sumber daya air. Oleh karenanya nanti saya juga akan memberikan kabar kami PT Berantas Praya mendirikan sekolah khusus dam. Jadi kalau misalnya nanti
mau tahu lebih banyak tentang keteknikannya, monggo kerso. Ada beberapa kesempatan yang bisa saya hadirkan buat teman-teman atau anak-anak kita dari Undira, itu mahasiswa akhir kayak atau yang seperti apa, nanti saya akan bisa rekomendasikan untuk belajar di sana. Jadi makanya saya nggak mau cerita banyak tentang tekniknya nih. Tapi kalau mau belajar saya akan fasilitasi nanti karena kebetulan saya yang tanggung jawab. Abipraya sebagai perusahaan negara BUMN ya yang dimiliki sahamnya oleh 100% dari BUMN. Abipraya itu punya anak dia, namanya Berantas Energi. Nah, Berantas Energi yang mengelola energi terbarukan. Dia punya cucu. Ya, jadi Abipraya punya cucu tuh ada 3 cucunya. Ada GBLN, itu GBLN yang properti. Nah, ada nih Beck itu konsultan. Ya, Beck itu konsultan. Nanti saya juga sampaikan apa kiprahnya terkait dengan teknologi itu ya. Nah, ada associate. Jadi tol Cisumdawu itu ada Abipraya ada di situ. Di tol Purbawangi Abipraya di situ. Tol Jogja Bawen ada di situ. Di Jalintim juga ada di situ. Jadi Abipraya sudah tidak sumber daya air lagi, tapi sudah berkiprah di semua sektor sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi tetap core kompetensinya adalah sumber daya karena kita akan mengembangkannya lagi di sektor spam nanti. Spam akan jadi satu hal yang investasi kita. Nah, ini perjalanan investasinya bisa dilihat dari 2019 sampai 2023. Dari sekarang ini yang nanti kita akan laksanakan pemaksimalan dari bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Jadi kalau cerita tentang bendungan, ya seperti yang paling dekat lah dari kita itu Ciawi, yang untuk pengendali banjir itu, ya itu PT Beras Abipraya yang berkiprah. Ya, jadi kalau cerita Abipraya ya ceritanya pasti akan berkisar dari air ke air gitu ya, karena memang hidupnya dari air. Karena jadi backbone PT Abipraya itu adalah sumber daya air. Nah, jadi di tahun 2023 ini nanti kita akan masuk kepada investasi, ya IPO gitu. Kemudian spam juga, tapi lebih banyak kita akan memanfaatkan bendungan-bendungan yang ada. Nanti karena kenapa? Sekarang sudah masuk pada fase untuk dilakukan maintenance pada bendungan-bendungan. Karena yang paling lama kan adalah yang dulu pertama kali dibikin Berantas Abipraya, hari ini Berantas Abipraya harus melakukan perbaikan juga. Jadi putarannya seperti itu. Nah, ini banyak isu sebetulnya yang terkait dengan sumber daya air ya, banyak sekali. Jadi dari era Pak Jokowi itu sebetulnya ada 60 bendungan yang akan dibangun dengan nilainya sampai 3.000 triliun itu. Tetapi satu lain hal sekarang kita terakhir yang sedang dikerjakan, nanti saya juga akan berikan kaitan dengan penerapan teknologi ya kaitan itu. Sekarang kita sokong IKN, Ibu Kota Negara, kita support penuh itu. Nah, jadi sekarang saya mau mulai bercerita. Saya ingin berbagi cerita sebagai orang yang ngurus sumber daya manusia yang di Abipraya. Sebentar lagi, tidak lama lagi 2 atau 3 tahun, maka korporasi itu akan penuh dengan milenial. Ya, korporasi itu yang anak-anak kelahiran dari tahun 83 sampai tahun 2001 itu sekarang sudah ada di puncak nih. Karena sekarang BUMN itu sudah mencoba untuk bisa menampilkan direksi-direksi dari milenial, ya. Nah, sekarang juga hampir semua di BUMN karya juga awalnya sih dari PU-nya sendiri ya. PU itu sekarang banyak anak muda yang jadi pejabat. Nah, sekarang jadi jasa konstruksinya. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Bagi kita para pendidik, ya universitas, lingkungan universitas itu ya, kita mau seperti apa? Jadi apa yang harus kita siapin buat mereka gitu untuk bisa masuk ke dunia kerja itu? Karena banyak hal yang sekarang sudah berubah tata laksananya, tatanannya sudah berubah gitu ya. Dulu orang tua kita ya para pendiri gitu kan, bagaimana mereka berusaha untuk bekerja habis-habisan. Nah, itu kemudian
lahirlah baby boomers gitu ya. Mereka meneruskan itu gitu kan. Nilai-nilai itu sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Mereka karena merasa pengalaman dari orang tuanya gitu, akhirnya dia punya sikap saya harus aman nih. Masalahnya ke depan seperti apa kita nggak tahu gitu kan. Tapi karena pengalaman-pengalaman mereka seperti itu, akhirnya mereka protektif juga sama anak-anaknya, ya kan? Anak-anak banyak kan kalau kita cerita apalagi kalau cerita di Jepang tuh, mantan pejuang tuh anak-anaknya kan hebat-hebat gitu anak-anaknya. Dia tuh seperti itu. Tapi pada waktu dia melahirkan generasi kan, terjadi protektif gitu kan, sangat protektif, akhirnya melemahkan. Nah ini udah masuklah generasinya saya, di generasi X ini gitu kan, sudah mulai tuh. Waktu kita sudah betul-betul tantangan dia di generasi saya tuh, generasi X itu. Ya kan, semuanya sudah betul-betul kita pokoknya kecintaan sama perusahaan gitu kan. Kita satu perusahaan terus dari situ ada lama situ gitu kan. Nah itu. Jadi kita betul-betul berjibaku untuk kerja keras itu untuk bisa mempertahankan itu semua. Nah, masuklah tahun anak-anak milenial, anak-anak saya sudah pada masuk pada dunia kerja. Mereka punya karakteristik sendiri gitu loh. Nah, karakteristik sendiri sekarang udah bisa diidentifikasi, ya kan? Mereka tuh pengen kerjaan yang mereka ingin kerjakan, gitu. Sesuatu yang dia inginkan dia kerjain. Nah, ini kan banyak sisi yang harus kita pikirkan gitu. Nah, bagaimana cara mungkin kita tidak bisa terpaku sama konten di pelajaran. Jadi saya di lembaga pelatihan itu juga memikirkan tentang konten pembelajaran. Tapi ada hal-hal yang konsep yang kita terapkan di lembaga itu, dia 30% saja teorinya gitu. Tapi yang 70% itu benar-benar habis-habisan di praktek. Karena memang kan kita tuh yang mendapat amanat gitu dari BUMN bahwa PT Berantas Air Peraya bertanggung jawab terhadap yang menjaga potensinya sumber daya air. Nah ini dengan konsep itu dan ketemu dengan anak-anak muda nih gimana? Nah ini yang jadi bahan pemikiran kita, ya kan? Di anak-anak Gen sekarang udah mulai masuk ke geser lagi, ya di Gen Z, Gen Y, Gen X kita baby boomer dulu ayah saya gitu kan. Ini kan tadi kan, terus di Gen X sekarang sudah lagi akan masuk lagi gitu. Tadi saya cerita bahwa milenial tuh Gen Y itu masuk sebentar lagi penuh ini, ya karena udah hampir 80% tuh. Nah sebentar lagi udah di belakangnya udah mengintai lagi teman-temannya itu, ya itu Gen Z nih, ya sudah mengintai di belakang. Nah ini kan jadi satu hal yang jadi pemikiran kita, apa yang harus kita lakukan gitu untuk mempersiapkan generasi ini gitu. Nah pemikiran Abipraya juga sama gitu. Kita harus melakukan juga, karena pengalaman saya menyiapkan karyawan itu, jadi setiap orang yang masuk ke waktu kita seleksi, ya saya kalau cerita seleksi itu yang masuk melamar tuh kepada perusahaan jasa konsultan, Masya Allah. Saya pertama berkiprah 2014 untuk melakukan itu, bertumbuh terus kan, seperti apalagi kalau misalnya kita lihat ada rekrutan bersama BUMN itu kan, itu bisa diketahui juga itu. Berapa yang diterima ujungnya itu? Kadang-kadang nggak sampai 1%-nya. Gitu. Nah ini sebuah challenge ya buat kita dunia usaha dan dunia pendidikan juga demikian juga, supaya bisa untuk terus bisa mendekatkan dirinya gitu. Ya, ke apa bentuknya seperti itu. Ya, Undira sebagai suatu institusi yang memang mengembangkan pendidikan, yang menghasilkan sarjana-sarjananya itu, mungkin perlu lahir sebuah konsep dan menjadi identitas bagi Undira gitu untuk masa depan seperti apa. Dengan angkatan muda, dosen-dosennya juga muda, Pak Renold masih muda tuh. Saya ada kawan di sana, Pak Didin Hikmah juga kawan saya, sama-sama dari UNJ juga, saya kenal beliau juga, ya sohib saya tuh. Jadi bukan anak muda juga, ya. Nah ini kan yang akan menggiring kita kan kepada konteks pelaksanaan industri, ya, implementasi industri kayak sekarang udah pada era ini kan, udah 4.0 nih gitu loh. Seperti apa?
ya ada kan lintasan-lintasan ini gitu. Kalau misalnya kita membeli pembelajaran juga gitu. Tapi ini harus kita sadarkan kepada mereka gitu. Situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Sekarang sudah 4.0 loh industri. Dulu dimulai tahun 1900 gitu ya, revolusi industri di Inggris tuh yang pertama sampai sekarang gitu. Di era milenium ini seperti apa gitu terkembang. Sudah sedemikian cepatnya gitu loh perubahan teknologi itu. Ya, kadang-kadang nggak usah jauh-jauh lah, perubahan cepat teknologi itu dilihat aja barang-barang kita pegang tiap hari. Dari mulai handphone sampai laptop itu kan semuanya kita beli sekarang setahun, nggak lama lah, setahun paling lama udah rusak kita punya barang gitu kan. Nah itu kan begitu cepatnya kita perubahan. Nah itu juga sama dalam dunia konstruksi juga sama juga kan. Ya, kalau kita lihat kan perkembangannya dari zaman Neolitik gitu kan, terus sampai ke zaman sekarang gitu kan. Nah ini telah jadi revolusi juga kan pendekatan-pendekatan itu. Nah ini yang jadi sesuatu yang kita ingin ajarkan tuh apa sebenarnya kepada anak-anak kita, ya bahwa ini loh tantangan di dunia konstruksi, ya kan, dari waktu ke waktu seperti apa kita akan melihat itu semua. Dan formulasi apa? Tambah lagi dengan kondisi-kondisi yang sekarang gitu ya, 3 tahun kita dalam pandemi, apa yang kita pelajari? Kalau kita lihat kan perkembangan teknologinya nih ya, kita di standar kompetensi BUMN itu ada satu yang namanya teknologi, itu ada satu keharusan, is a must. Ya, kalau dia ingin memimpin bisnis yang kompetensinya, tantangannya dan professional qualification-nya ini, ya, di professional qualification-nya kita bisa lihat ini teknologi yang jadi satu hal ya. Selain kita kalau memimpin perusahaan dan organisasi seperti apa gitu, saya lebih fokus ke teknologi. Nah ini tuh ada yang menjembatani ternyata. Jadi BUMN menetapkan ini gitu, tapi waktu itu ternyata memberikan satu bukti gitu. Peristiwa dan keadaan dan kondisi itu membuktikan gitu bahwa teknologi itu jadi sesuatu yang harus kita sadarkan kepada banyak orang gitu, terutama anak-anak kita, terkait dengan penunjang dia untuk mengejar karirnya, ya, terkait itu. Jadi harus dikenalkan, apalagi kalau teknik sipil gitu. Nah teknologi apa gitu. Saya jujur nih, saya cerita ini terus nih. Karena saya menemukan. Gitu. Jadi saya waktu di pengembangan dulu merekrut, ceritanya masih pegang rekrutmen itu, saya keliling Indonesia, teman-teman semua ya, Bapak dan Ibu, para hadirin semua. Saya keliling Indonesia. Saya dari mulai Aceh sampai ke Patimura itu saya jelajah. Ya. Jadi ada satu perguruan, makanya ini Undira boleh masih usianya muda. Berapa tahun Undira usianya? Pak Reno? 3 tahun. 3 tahun. Walaupun masih muda, tetapi jangan sampai ketinggalan terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Karena ada universitas senior itu, universitas yang sudah lama, itu dia dosen itu sampai tidak tahu bagaimana keren itu diangkat. Bisa naik ke atas itu bagaimana? Bisa naik ke atas tuh keren itu bagaimana tuh keren itu? Nah, ini kan bahaya. Kalau dosennya nggak ngerti, gimana ngajarin anaknya? Jadi sekarang kita punya problematika ini udah lama nih, saya sampai ke dikti nih ngomongin ini. Karena saya ada beberapa, saya pernah juga bicara. Saya juga di samping saya bicara tetapnya PU ini, kalau misalnya ada apa-apa gitu, saya sering juga dipanggil ke PU untuk bicara. Jadi saya pernah satu panggung dengan Dirjen Dikti, gitu. Saya juga ceritakan tentang hal ini gitu kan. Jadi yang namanya magang itu nggak bisa cuma anak murid aja atau mahasiswa. Prof Dwita, Pak Sugeng. Jadi nggak bisa itu. Yang cuma magang itu yang cuma anak-anak kita mahasiswanya. Ternyata dosennya harus magang tuh. Karena itu tadi kejadiannya itu sampai ada dosen yang ini mungkin udah masa lalu ya, beberapa tahun yang lalu, kemudian sekarang udah nggak ada. Tapi ini salah satu perhatian buat kita gitu. Bahwa yang namanya ada standar kompetensi yang dituntut oleh dunia industri itu, ya, yang kita nggak bisa ngikutin, itu harus satu keharusan buat kita untuk bisa ngikutin. Ini kalau melihat perkembangan teknologinya kan,
sekarang ini ya akibat pandemi itu yang namanya kerja hybrid kan udah jadi sesuatu. Ini kan oleh-oleh kita ya, cara tata laksana kerja kan. Tata laksana kerja kita sekarang itu di ujungnya adalah hybrid. Kita nggak bisa oleh-oleh dari pandemi itu, dunia usaha itu harus sadar, ya kan? Saya cerita anak saya baru masuk kerja, lulus psikologi, belum diwisuda, baru kemarin dia wisuda, tapi sudah diterima kerja. Karena dia pengen, saya mau belajar kerja. Nah kerja dia tuh sekarang nggak lagi kayak saya, tiap hari masuk kerja. Dia ada di rumahnya 2 hari, 3 hari masuk, 2 hari di rumah. 2 hari di rumah, terus tambah Sabtu Minggu, 4 hari dia di rumah berarti. Tapi seperti itu gitu. Karena anak saya itu lahir dari pandemi, sarjana pandemi itu. Ya, sarjana Zoom. Karena kuliahnya di Zoom terus tuh, sampai selesai itu kan, Zoom, pandeminya belum berakhir, dia udah selesai. Nah ini satu kenyataan itu, oleh-oleh yang kita terima gitu ya, bahwa ke depan, tantangannya gitu loh. Oleh-olehnya pertama itu tadi, hybrid. Ya, terus ada lagi sekarang tadi, Zoom masuk. Ya kan, teknologi udah satu keharusan. AI, ya kan, AI udah masuk keharusan. Ya, nah sekarang udah lagi harus mikirin lagi tentang orang yang kerja di depan komputer kayak gimana gitu. Nah, akan terjadi nanti. Akan banyak orang-orang yang sudah kalau kita tidak berpikir, maka pekerja-pekerja potensial yang harusnya hadir itu ada seperti dulu banyak itu, bisa terjadi nggak ada. Nah, ini kan tantangan yang harus kita lihat sebagai institusi yang melahirkan sarjana gitu ya. Ini jadi satu isu-isu yang kami di dunia industrinya juga di dunia usahanya betul-betul harus memikirkan ini. Udah beda banget. Saya generasi X. Sekarang saya ngasuh banyak tim saya muda-muda, seangkatan anak saya. Ya. Semuanya itu 35 ke bawah gitu, anak milenial dan anak Zoom, anak-anak. Tim-tim saya di LPK sama LSP. Saya bangun, saya minta anak muda semua gitu. Supaya saya bisa mewariskan ini terusin deh gitu. Saya nyiapin mereka untuk bisa teruskan. Karena saya menempatkan diri LPK dan LSP-nya sebagai guardian of kompetensi, yang jagain kompetensi itu kalian. Karena kita harus bisa menempatkan ini ya sebagai sesuatu, karena apa? Kita harus jadi jembatan gitu antara dunia usaha. Kita semua lulusan itu saya masih melihat belum bisa 100% langsung hands on. Masih harus diberikan masa matrikulasi. Kami memberikan masa matrikulasi di sini sampai 6 bulan supaya mereka tuh bisa masuk gitu. Supaya mereka bisa langsung bisa masuk. 6 bulan. Dan saya pernah menghitung biaya untuk bisa menyiapkan 6 bulan itu hampir rata-rata itu satu orang itu 100 juta. Ya kan? Nah ini yang selalu juga saya katakan, kenapa sih kita tidak bisa mau membahu untuk bisa memperkuat saja gitu di perguruan tinggi itu yang disupport habis-habisan dengan skor kompetensi masing-masing universitas, agar dunia industri itu tidak lagi harus menyiapkan itu gitu. Tapi kondisinya memang masih demikian. Padahal kita kan mengadopsi kemana-mana, ke Australia, ya tentang standarisasi kompetensi itu di Australia. Kalau kita lihat tentang vokasi itu ke Jerman dulu kan. Nah ini kan udah belajarnya udah banyak. Nah dengan sekali lagi perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks undang-undang pendidikannya, nah ini juga perlu ya. Jadi seluruh stakeholder yang ada di konteksnya dunia pendidikan itu nggak bisa mau tidak mau memang jangan nunggu dilibatin, tapi harus memaksakan diri terlibat. Karena kenapa? Ini jaminan masa depan kita. Yang namanya human capital itu kan dimulai dari pendidikan, dari tahun nolnya anak sekolah sampai mereka bisa mengkontribusikan itu kepada dunia kerjanya itu. Jadi sedemikian rupa, karena sudah harus bisa merubah paradigmanya gitu. Orang itu bukan hanya sekedar sumber daya manusia, gitu, tapi dia merupakan aset yang memang harus dijaga, dan dia harus bisa mengkontribusikan itu. Selama dia bisa bekerja itu ya harus mengembalikan itu sebagai sebuah investasi. Nah ini jadi sebuah suatu sudut pandang kita lihat ke depan seperti apa. Karena kalau kita hanya bisa berada di dalam lingkungan hari ini saja gitu sebagai sebuah institusi, tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk esok, kita akan kalah dengan yang lain.
kita kalah dengan yang lain. Tetapi apakah harus sophisticated untuk sesuatu? Enggak juga gitu loh menurut saya. Ya, tidak juga gitu. Kadang-kadang hal-hal sederhana banyak ditinggalkan orang. Ya, kita kalau misalnya lihat sesuatu, kadang-kadang kita terjebak malahan kepada kekinian, terus kita harusnya canggih-canggihan gitu. Enggak juga. Ya, sekarang nih kita tentang BIM, ya kan, Building Information Modeling itu. Oh, itu kan sekarang lagi hit banget gitu. Semuanya kalau nggak punya seperti itu, atau anak-anak kita nggak belajar itu, kayaknya ketinggalan banget gitu, ya kan. Nah, ini kan ada cerita sejarahnya nih, tentang itu kan ya. Dulu orang ngegambar nih, begini kan, dulu orang ngegambar begini kan. Dari sini, nah berjalan bergerak, wah sekarang udah kayak dulu orang sampai deprok nih, ya sekarang kan. Tapi ya, sekarang udah pakai itu kan, augmented reality kan, AR itu kan, dipakai seperti ini, ya kan, semuanya sudah. Ini suatu proses perjalanan yang buat saya namanya suatu perkembangan teknologi dari fase ke fase gitu, dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan, yang mana menyadarkan kita gitu loh, bahwa ternyata kondisi-kondisi teknologi itu terus mengakselerasi. Nah, ini yang sudah diterapkan gitu, sekarang itu udah bergerak terus ini. Nah, jadi kita anak-anak muda kita gitu, anak kita terus-terusan didekatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, pada dasarnya semua institusi perusahaan itu membuka diri, benar. Cuma kadang-kadang kita dari perguruan tinggi itu nggak tahu pintu mana yang harus diketuknya, ya, nggak tahu pintu mana, ini ketok-ketoknya yang mana nih harusnya kita supaya bisa memberikan wahana baru. Karena kan sekarang kekinian kan banyak profesional kayak saya yang diminta masuk ke perguruan tinggi, yaitu dari tahun berapa ya saya tuh Jen peneliti tuh, dari tahun 2015 tuh udah gaungkan itu gitu loh. Kalau bisa semua para praktisi itu masuk gitu loh. Nah, boleh sekali-sekali Undira itu minta ke saya untuk dihadirkan dosen yang tamu gitu ya, untuk mengajarkan tentang sumber daya air. Kasih tahu saya akan kirim nanti orang gitu. Karena instrukturnya itu kan yang para jagoannya ada di saya, ya, ada di lembaga pengembangan kompetensinya kan, lembaga pelatihan kerja. Di sana instruktur yang sudah kalau di potensial level 9 udah ahli semua. 789, 7 muda, 8 madya, 9 ada semuanya itu. Mau cerita tentang apa gitu? Nah, bolehlah nanti kita bisa teruskan itu ya. Ini ya tadi ya, seperti ini gambar besarnya nih kan. Nah, ini bendungannya. Nah, ini saya nggak bisa cerita banyak nih. Jadi kalau misalnya cerita ini apa namanya? Saya harus nyontek. Terkait dengan bendungan, ya. Nah, teknologinya yang dipakai kayak terowong. Nah, bagaimana bikin terowong? Ceritanya bagaimana bikin terowong, ya. Nanti lebih baik lagi kalau mau tema saya, Undira mengadakan sesuatu event atau kuliah umum gitu ya, yang minta untuk pakarnya dari Api Praya itu ngajarin ini. Oh, saya siapin, saya kirim nanti, ya. Nah, saya punya jagoannya di sini, level 9 tuh ahlinya gitu ya, yang kelasnya udah kelas ya ahli loh, insya Allah, ya. Jadi boleh ya, mendingan biar dengerin langsung secara teknisnya, undang ya. Nanti urusan apa-apanya segala macam urusan saya, tapi pokoknya yang penting Undira bisa ngundang kapan waktunya, suruh dia ngomong gitu. Mau tentang apa, anak didiknya mau tahu tentang apa, sampaikan saya, nanti saya carikan, saya mau ngomong. Karena gini, yang nggak diketahui banyak orang, kalau teman-teman saya disuruh ngomong di perguruan tinggi itu seneng, asal tahu aja, bahagia banget deh. Kenapa? Karena saya selalu meminta kepada mereka, ilmu jangan dibawa mati. Ngapain dibawa mati? Kasih banyak orang, jadi jariah. Jadi mereka semangat untuk memberikan jariahnya dengan ilmu pengetahuannya mereka yang sudah timbul tenggelam di dalam dunia SDA ini. Saya hadirkan, minta ke saya. Insya Allah saya akan hadirkan, saya akan bantu. Ya. Karena kenapa ini berlaku juga di tempat lain.
Ya, di teknik sipil yang lain juga begitu. Undira nggak boleh ketinggalan teknik sipilnya. Ya, nanti kalau mau dihadirkan, boleh nanti mau yang apa? SDA, gedung, jalan jembatan, atau jagoan BIM-nya nanti. Kalau mau, saya hadirkan. Saya punya jagoan BIM yang lulusan dari Inggris loh. Ya, dia, wah itu luar biasa itu. Saya banyak belajar dari itu. Ya, kalau nyiapin orang seperti itu urusan saya. Tapi kalau ngomong teknisnya nanti biar dia yang ngomong. Gitu ya. Nah, tuh, nih ya. Ini terowong-terowong gini kan terowongan yang ada ya, seperti kayak itu kan. Waktu kemarin si Sunda Ujo kan bikin terowongan seperti ini juga kan. Nah itu memang pakarnya Dori Prayat. Ya. Silakan lah nanti mau tahu seperti ini teknisnya boleh nanti di. Nah, ini saya tadi implementasi BIM. Ini karya pertama yang penopang IKN. Jadi saya kabarkan kepada hadirin yang ada di sini, ini penopangnya IKN. Jadi udah duluan hadir, ya, sudah duluan hadir. Jadi ini namanya bendungan Sepaku. Bendungan Sepaku semua itu yang akan mensuplai air bersih ke IKN. Saya mau tunjukin videonya, ya. Di mana ini bendungan Sepaku semua ini? Ya, dekat dengan IKN. Jadi perjalanan dari bendungan Sepaku Semoy ke pusat kota IKN nanti itu perjalanan setengah jam. Apalagi kalau pas tol ya. Sekarang tol sedang dibangun. Ya. Jadi ini kalau ini saya minta dari teman-teman yang ini nih, yang buatnya nih, buat provokasi aja, ya, gitu ya. Kalau mau Pak. Stop ya. Ya langsung. Jadi itu tadi. Jadi sekarang bukan hanya sekedar jalan, tapi sekarang masuk sudah kepada bendungan. Nah itu prototipenya tadi itu yang di IKN itu sudah dimulai dari BIM-nya. Makanya ada dokumentasi seperti itu dari teman-teman yang ada di. Nah itu sekarang sudah seperti itu kondisinya ya. Jadi Sepaku semua itu bendungan besar, ya, kapasitasnya besar.
Nah, dia yang akan menopang IKN nanti. Jadi kalau kita lihat ya, cerita tadi bahwa teknologi itu ada satu keharusan, ya. Udah dilihat dari terkait dengan pengalaman perekrutan yang sekarang terjadi. Itu saya mencontohkan kemarin pada waktu perekrutan bersamanya BUMN. Itu sampai jutaan orang kan yang masuk, yang melamar itu ke sana. Ya, padahal situasi COVID masih, ya kan. Bagaimana caranya mereka melakukan itu saya tahu banget. Saya kalau tidak ada alat bantu gitu, itu akan sangat kesulitan. Nah, akhirnya teknologi dalam konteks diterapkan dalam perekrutan pun akhirnya terintervensi juga. Mau tidak mau sekarang orang udah harus melihat itu. Saya asesor SDM, ya, asesor kompetensi. Sekarang untuk mengakses orang saja gitu ya, kaitan dengan beberapa, kalau SDM masih jarang ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain tuh seperti kayak teknik sipil saja gitu. Yang untuk yang level 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu bisa daring. Ya. Itu jadi memang harus kita oleh-oleh dari dunia yang terintervensi dengan namanya COVID itu. Itu udah jadi sesuatu yang harus kita pikirin. Ya, Marcel Mettel bilang di tahun 2020 dia udah mitigasi bahwa semua ya tentang yang namanya talent acquisition itu udah harus berjuang untuk bisa, karena saat tadi terintervensi dengan teknologi juga dengan wataknya dari pelamar yang sekarang milenial dan Gen Y dan Gen Z itu. Ini terintervensi dengan itu. Nah, ini kan jadi sesuatu ya. Nah, kalau saya dari rekrutnya berharap banget itu dari perguruan tinggi itu coba bisa membantu mencarikan formulasi juga ya. Jangan sampai nanti disiapkan, karena sekarang trennya di beberapa saya di Undip, di UTS gitu, menjadi narasumber di UGM. Saya juga memberikan penyiapan terkait dengan para lulusan gitu ya, untuk masuk gitu. Justru kalau saya karena dari jasa fungsi, walaupun saya bukan orang sipil gitu, tapi selalu saja dipanggilnya kan teknik sipil. Teknik sipil saya diundang dulu gitu. Nah, itu bicara tentang bagaimana caranya mempersiapkan mereka segala macam. Dan saya bicara selalu, saya bilang, saya dari sisi saya. Ya, kemarin kalau kita lihat dari jumlah orang yang melamar itu dengan pendekatan rekrutmen bersama, ya, dan sekarang lagi ini akan ada lahir lagi produk baru yang magang bersama lagi, ya, magang bersama itu juga jadi satu hal yang jadi tren ke depan. Dan kalau bisa Undira ya ikut serta dalam konteks itu, pemagangan, ya, nggak mau masuk melalui Polo Human Capitalnya PCI, ataupun misalnya mau masuk melalui kita itu langsung sendiri, silakan aja, ya, jangan bergerak terus gitu loh, nyari jalan. Jadi kan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya untuk bisa mendekatkan diri kepada industri itu, ya kan, dengan persiapan. Ini COVID itu jadi sesuatu memang momentum gitu loh. COVID itu selalu momentum yang memisahkan antara pra-COVID dengan jadi pra-COVID, masa COVID, atau pasca COVID nanti. Karena terkait dengan masalah perekrutan itu berubah total. Itu satu hal yang perlu kita jadi satu acuan ya buat kita seperti apa. Ya. Kemarin berapa ya? Banyak banget ya. Mohon maaf, Dok. Ada 5 menit lagi ya. Oke, sip. Terima kasih, Dok. Ya, jadi ya, ini laporan investornya seperti itu. Jadi teknologi yang harus diadopsi sama kita, nggak bisa, ya. Nah, cara merekrutnya juga sama, udah harus berubah, ya, merubah. Nah, strategi kita untuk mengakuisisi, kita melalui seluruh Indonesia, bekerja sama dengan seluruh universitas, ya. Makanya Undira harus jadi bagian dari itu juga harus, ya, karena nih dari semuanya itu di bawah ya, sampai ke Aceh, sampai Indonesia kita jalan. Ya, strateginya gimana? Nah, ini kita punya konteks, ada sekolahan-sekolahan. Salah satunya adalah sekolah sumber daya. Cara ngerekrutnya gimana? Prosesnya seperti apa? Nah, kita bisa ngikutin kemarin kayak mungkin Bapak dan Ibu tahu
perekrutan bersama. Nah, kita juga punya metodologi perekrutan, kita online semua karena udah digital dari tahun 2014 kalau saya. Tren itu datang sekarang, tapi saya memitigasi dari kita sudah masuk pada digitalisasi itu udah jalan kita. Ya, cuma ketemunya untuk bisa memastikan aja, Pak. Terakhir itu ketemu dengan wawancara. Gitu. Nah, ini sekolahannya, Indonesia Learning Architecture Learning Institute ya. Sekolahannya dari desain program, nah kita pakai SKKNI. Karena kenapa? Ada LSP. Jadi setiap orang yang sekolah di tempat kami, terakhirnya itu akan disertifikasi. Jadi orang keluar itu dia betul-betul membawa bukti bahwa dia kompeten. Ya, semuanya dengan ini sumber daya air dengan 50 UK dijalanin. Ahli dari muda, madya sampai ahli. Ya. Nah, ini apa namanya? Desainnya karena ini dengan 6 BUMN lain kita sama-sama tapi fokus di tempat kami. Nah ini perjalanan belajarnya gitu ya, perjalanan belajarnya. Nah ini kita nanti ujungnya ini dari proses pelajaran adalah sertifikasi. Jadi keluarnya nanti sudah certified dia, ya muda, madya, utama. Ya ini perjalanannya, jadi ada coach-nya, ada pengujinya, ada yang menariknya kita langsung belajar di on the spot-nya bersama dengan pakar. Kemarin terakhir hari Kamis itu ada pakar keamanan bendungan, jadi langsung di spot-nya di Ciawi, malah turun ke bawah ke pusat bendungannya, ada dalam prosesnya mau akhir kan bendungan kering ya, dry dam, jadi enak bisa jadi kita main ke bawah juga kering gitu ya. Nah ini kan sertifikatnya ininya yang dikeluarkan oleh I2LI ya. Jadi saya beramanat sama teman-teman muda, bijak berselancar menjadi pribadi pembelajar, agile, mengerti perannya, visioner, terus bersemangat mengembangkan perusahaan. Ini saya ambil dari buku saya sendiri. Oke. Nah itu kalau mau ada hal lain yang saya mau dibincangkan boleh. Nah ini ada dokumentasi sekolah nih. Nah, ini beberapa ya. Ini sekolah-sekolahnya seperti ini ya. Ini kemarin kita daring, ini sudah sekolah damnya ya. Kita ini on the spot ini di Ciawi kemarin ini. Ya, kita langsung di sana gitu kan. Jadi nah ini Ciawi, bendungan Ciawi. Ya, bisa kapan-kapan kalau misalnya ada yang pengen tahu juga boleh. Karena kalau mau ini kita langsung ke pusat bendungannya ini. Kemarin ada kasus yang ada di sini. Jadi kita langsung studi kasusnya, langsung on the spot-nya, belajar bersama-sama para pakar, ini para pembicara kemarin. Ya, ini semua anak-anak muda semua kita minta. Kalau yang tua-tua tuh berarti udah pakar banget, ya. Kita memang minta. Oke, itu Pak Reno dari saya. Terima kasih banyak yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mendongeng saja Pak Reno. Terima kasih Mas. Silakan. Ya, terima kasih.